Halo semua, hari ini kita akan menginstal Ubuntu Studio ya, versi 24.04 LTS. Long-term support. Noble Numbet kode sandinya atau nama kerennya ya. Kita kunjungi website utamanya yaitu Ubuntu World Favorite Operating System. Ubuntu ini kemudian dipecah lagi menjadi beberapa flavors atau rasa. Flavors ini sebenarnya adalah desktop environment-nya. Ada Kubuntu, Lubuntu, Subuntu, tapi di sini saya akan memilih Ubuntu Studio karena saya rasa pembagian flavornya lebih bermanfaat kalau berdasarkan fungsi ya. Nah, kita langsung download torrentnya, lalu kita jalankan, kita install BitTorrent dan dia akan langsung jalan di browser sekarang. Ini saya sudah jalankan di laptop yang langsung Windows 11 ya. Ubuntu Studio ini untuk membuat konten, mengedit video, membuat audio dan segala macam video productions ya. Nah, kalau kita pakai metode torrent untuk mendownload kan filenya gede sekali, ada 6 GB. Kalau disconnect kita bisa sambung lagi. Kemudian ISO itu kita akan burn ke dalam sebuah flash disk, USB flash disk dengan program Rufus ya. Kita kunjungi websitenya, kita download program Rufusnya dan setelah itu kita tinggal jalankan. Lalu kita select ISO yang tadi sudah terdownload dengan torrent yaitu Ubuntu Studio ISO dan kemudian kita tinggal start ya, pijit start. Di sini settingannya tidak perlu kita ubah, dia sudah otomatis. Di sini ada ISO, ada DDI image, kita pilih yang ISO aja. Tapi banyak juga yang rekomendasi yang pilihan kedua. Kemudian kita start dan akan di burn. Nah, ini adalah screenshot dari laptop yang akan kita install Ubuntu Studio yaitu Intel Celeron, RAM-nya 4 GB dan kita akan install dual boot dengan Windows 11 yang sudah ada ini. Jadi untuk itu kita harus memanage partisi hard disk kita dengan baik-baik ya. Prinsipnya adalah drive C-nya itu adalah untuk sistem Windows, drive D-nya itu adalah data kita dan di drive D itu kita pecah bagi dua, bagi memberikan sebuah space sekitar 50 GB untuk Linux kita. Caranya dengan klik shrink volume, kalau extend volume itu untuk menggabungkan. Kemudian di sini saya akan memformat yang 50 GB itu karena saya pernah pengalaman kalau di Ubuntu dia tidak menerima partisi dalam bentuk unallocated space. Jadi sudah harus diformat ya. Nah, kalau kita format dia akan muncul drive baru. Setelah itu kita restart Windows 11 kita dan kita beralih ke kamera HP dan jangan lupa di BIOS kita memindahkan boot ke USB flash disk yang tadi sudah kita persiapkan. Nah, ini kita sudah masuk ke menu booting Ubuntu Studio-nya, installernya ya. Ini adalah laptop Lenovo dan sampailah kita ke live bootnya. Di installernya kita pilih bahasa, kita pilih keyboard layout dan kita connect ke internet ya. Nah, tinggal pilih wifi kita dan masukin password. Saya percepat videonya ya. Kemudian ada dua pilihan, langsung install atau kita try Ubuntu Studio. Saya memilih try karena saya ingin menginstal dulu simple screen recorder di liveboot ini supaya saya bisa recordingnya clean, tidak pakai handphone ya. Dan saya berhasil karena ini ada Debian. Simple screen recorder itu ramah di Debian ya, gampang diinstal. Langsung kita klik installernya. Nah, inilah Ubuntu Studio. Pilih keyboard, tadi pilih bahasa. Wi-Fi-nya sudah kita setting tadi dan kita pakai yang interactive installation supaya lebih aman ya, karena kita tuh dual boot. Di sini kita ditanya mau install proprietary software, nah kita install semua biar lancar ya. Dan di sini yang paling penting adalah dia bertanya kita mau install Ubuntu-nya di mana. Apakah alongside Windows, erase disk atau manual installation? Kita coba lihat manual installationnya tidak terlalu paham ya dan berbahaya kalau kita hanya seorang beginner. Kita pilih pilihan pertama karena Ubuntu itu ramah terhadap orang yang dual boots dengan Windows.
dia sudah langsung memanage-kan kita dual boots ya. Thank you Ubuntu karena memahami kebutuhan pasar. Di sini select partitionnya hanya ada satu, dia sudah mendeteksi partisi yang tadi kita formatnya itu yang 50 GB itu. Nah, kita tinggal masukin username kita, dia pakai istilah create your account ya. Suka pakai istilah yang lain-lain. Di distro lain itu pakai username. Oke, ini adalah nama komputernya, saya biasa pakai nama distronya biar keren. Kita masukin password. Karena ini hanya untuk demo, untuk review saya kasih password yang lemah hanya 4 huruf. Kemudian dia langsung deteksi time zone, kita lihat time zone saya langsung berubah ya. Nah, kita review your choice, kita akan installation Ubuntu Studio ini alongside Windows. Jadi dia sudah setkan kita partition SD5 akan dipakai. Oke. Semua sudah digas, kita tinggal menunggu. Ini adalah iklan-iklannya. Ubuntu Studio itu bisa memanage audio, memanage grafik, memanage videografi, dan setelah beberapa menit dan ya, saya selalu miss the last part karena saya tuh pause recordernya. Kemudian kita restart dan ini masuk ke menu grupnya Ubuntu Studio ya. Lihat Windows Boot Managersnya ada, jadi aman untuk dual boot. Dan langsung saya percepat, I fasten the video. Kita langsung di logging menunya Ubuntu. Dia pakai Plasma X11 walaupun ada Wayland ya. Ini saya suka di Ubuntu, dia lebih prioritas pakai X11 daripada Wayland. Nah, di sini seperti biasa saya langsung install Simple Screen Recorder. Seperti saya bilang tadi, di Debian itu dia ramah terhadap program ini. Dan kemudian saya sudo apt-get update dan kemudian sudo apt-get upgrade. Cukup besar ya, tapi ini tidak selama kalau yang di Arch Linux. Ini hanya 10-an menit. Kemudian kita install NeoFetch. Walaupun sudah di abandon sama developer, tapi NeoFetch ini masih sangat berguna. Bisa screenshot sistem kita. Kemudian seperti biasa kita juga warming up terminalnya dengan menginstal Symmetric. Dan dengan parameter yang tadi saya bisa membuat Symmetricnya lebih berwarna-warni ya. Asik sekali. Kalau Symmetric sudah berjalan, kita sudah satu langkah aman ya. Kemudian kita akan testing audionya. Kita memainkan MP3 dengan software Elisa. Oke, aman semua. Seperti biasa saya download banyak wallpaper yang saya generated dengan AI generator ya. Suatu saat nanti saya akan upload semua. Ini videonya saya percepat. Oke, nah sudah lebih enak di mata ya. Saya perbesar toolbarnya karena kekecilan, sering salah pijit. Nah, ini adalah menu-menunya. Ada 3 submenu utama: audio production, graphic design, dan videografi. Kemudian kita akan lihat sistem settingnya seperti biasa. Mari kita lihat about the system. Ubuntu Studio versi 24. Plasmanya masih versi 5 ya, dan kernelnya masih 6.8, kalah dengan Arch Linux yang Garuda dan Manjaro kemarin dia sangat up to date. Kalau Ubuntu ini agak slow ya, dia mengejar stabilitas. Nah, ini adalah decoration dari KDE-nya. Ini adalah Ubuntu Studio itu jalan di KDE ya, KDE Plasma versi 5 masih. Oke, auto startnya harus diatur secara itu, dan kemudian lockout streamnya saya hilangkan supaya kita nggak menunggu 30 detik. Dan saya sering salah pijit ya, mau shutdown tapi kepijit lain jadi gagal shutdown lagi. Saya pasang widget memory usage supaya saya bisa lihat kalau tiba-tiba ada lonjakan memori ya. Oke, kita coba GNU Image Manipulator, apa singkatannya ya. Dan ini kita membuat sebuah wallpaper untuk saya jadikan cover di video YouTube-nya nanti. GIMP ini seperti Photoshop-nya Linux ya, tapi masih sangat ribet ya, susah makainya. Nah, di sini saya mau hilangkan dulu tombol shutdown dan tombol restart. Ini terlalu dekat dengan start menu. Nanti saya salah pencet
tiba-tiba shutdown ya, karena di bawah itu kan kita sudah ada bisa shutdown di menu paling bawah ya. Tolonglah KDE bikin menu yang lebih ergonomik. Oke, seperti biasa kita coba LibreOffice-nya. Ini LibreCalc ya, versi 24.2 paling baru ya. Nah, saya selalu mencoba LibreCAD ini karena kan kita perlu Office kalau kita mau bekerja ya. Saya sudah persiapkan sebuah spreadsheet, saya download. Ini adalah spreadsheet untuk menghitung akustik ruangan ya. Jadi di dalamnya sudah banyak formula, dan kalau dia berjalan dengan lancar berarti LibreCAD-nya itu bebas dari bug dan aman untuk dipergunakan ya. Ini dia udah langsung bisa generated grafik. Baiklah, kita akan coba lagi yang lain, dan ini adalah Discover. Discover itu adalah Play Store-nya di Ubuntu ini. Dia sama seperti yang dipakai di Fedora ya. Mungkin Discover ini temannya KDE. Jadi di sini kita tinggal mencari apa yang ingin kita install. Seperti biasa, saya install Super Tux Kart game wajib karena game ini enak ya. Bisa multiplayer, lalu playernya bisa membuat karakter kart sendiri dan membuat arena track sendiri. Sangat seru dan bisa dimainkan online ya. Nah, di sini saya sudah coba beberapa kali dan hanya bisa jalan di grafik level pertama ya. Oke. Ini adalah kart yang dibuat orang, add-on namanya, dan saya belum ngehack tracknya supaya terbuka semua. Dan kita coba satu putaran dulu untuk mencoba apakah Intel Celeron 4GB RAM ini bisa menjalankan game Super Tux ini dengan lancar. Dan di grafik level pertama itu lancar sekali ya. Ini saya percepat dia punya video ya, supaya kita nggak kelamaan di review Super Tux Kart ini. Aduh, hanya peringkat 4. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah AirDoor. AirDoor ini adalah DAW, Digital Audio Workstation. Ini seperti Pro Tools atau seperti Cubase-nya di Windows ya, dan ini free. Jadi kita bisa menambah file audio kita, file WAV kita. Di sini saya hanya mencoba pakai MP3, dan kemudian dia bisa membaca per track ya. Kita tinggal tambahkan lagi track kedua, track ketiga, dan kita bisa recording per track. Ini untuk para musisi ya. Kemudian kita mencoba KDE Enlive. Ini adalah video editornya, sangat mirip dengan Adobe Premiere. Ini untuk yang konten orang untuk membuat video konten ya. Nah, di sini saya mencoba mengedit video Ubuntu ini ya. Biasanya saya edit di Adobe Premiere di Windows, masih belum begitu fasih ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita lihat browsernya, kita masuk kembali ke website Ubuntu Studio-nya, dan kita lihat-lihat lagi apa kelebihan dari Ubuntu Studio ini ya. Ini a content creation studio on your computer. It's free. Dan seperti dari tadi ya, dia selalu menekankan bahwa di Ubuntu Studio ini dia bilang low latency kernel ya. Ini kalimat yang selalu diulang-ulang dari tadi ya. Jadi maksudnya adalah dia bisa membuat kalau kita recording dengan Ubuntu Studio itu tidak ada delay pada waktu kita recording ya. Low latency, hambatan yang tidak ada di kernelnya. Kemudian kita mencoba YouTube-nya, masuk ke channel saya ya, Historical Linux. Ini adalah channel saya di mana saya mengupload semua distribusi Linux yang sudah pernah saya install sebagai memento, kenang-kenangan, biar nanti di hari depan saya bisa nonton ulang lagi. Dan saya sangat bersyukur, berterima kasih banyak yang menonton ya.
tidak terlalu banyak, tapi ada yang nonton dan memberikan komen. Terima kasih untuk viewers, please subscribe. Ini adalah desktopnya ya. Dan kemudian kita lihat sistem monitornya. Ini adalah Intel Celeron 4 GB ya, berjalan di kernel 6.8 KDE Plasma versi 5. Application yang berjalan itu terdeteksi hanya segini aja. Ada simple screen recorder berjalan di background. Dan kemudian kita mencoba program Krita-nya ya. Nah, kebetulan saya mempunyai sebuah pulpen untuk menggambar. Nah, ini adalah Creator Pop V Fake ya. Bisa dikunjungi website yang tadi, dan Krita ini adalah untuk menggambar freehand ya. Nah, di sini saya masih kurang begitu ini ya. Karena baru satu kali first time saya coba di sini, nggak terlalu, tangannya masih belum cocok ya. Ini menggunakan pulpen tadi, pulpen touchscreen tadi. Dan Krita itu adalah salah satu program free. Dan kemudian saya akan memperkenalkan lagi BridgeCAD ya. Di video sebelumnya di Fedora saya sudah pernah coba. Ini adalah alternatif dari AutoCAD di Linux. Di sini saya demonstrasikan bagaimana cara mendownload BridgeCAD-nya langsung di website BridgeCAD-nya. Kita harus membuat account. Kemudian kita download, ada dua pilihan, versi Ubuntu dan versi Fedora, dan satu lagi versi Others. Di Fedora berjalan dengan lancar. Di sini caranya adalah kita minta Discover untuk menginstalkan kita ya, dan terinstall dengan lancar ya. Dan kemudian kita jalankan BridgeCAD-nya cukup lancar, dan dia bisa membaca file AutoCAD yang kita buat di Windows ya. Saya sudah persiapkan file saya adalah seorang desainer ya, dan penggunaan Linux itu saya masih tidak bisa migrasi full karena tidak ada program AutoCAD yang memadai di Linux. Tetapi sekarang saya sudah temukan ini adalah BridgeCAD, tetapi program ini masih tidak free ya, kita harus membayar. Tapi saya sudah lihat biayanya itu hampir 1/5 dari AutoCAD ya. Lihat, semua informasi dari AutoCAD itu terpreserve, utuh terbaca di BridgeCAD. Layer-layernya kita tinggal mati dan hidupkan, turn off, turn on the layers. Semua ada, bahkan paper space dan layoutnya itu preserve ya, masih ada utuh. Ini membutuhkan waktu yang panjang untuk mempelajari ulang ilmu BridgeCAD ini. Tapi karena kita adalah seorang pengguna AutoCAD, pasti sudah lebih mudah ya. Ini seperti kita mempelajari bahasa baru. Nah, bahkan file JPEG yang saya attach ke file AutoCAD ini juga terbaca dengan sempurna ya. Dan saya kemudian mencoba membuka file 3D yang diekspor dari AutoCAD Max, 3D Max ya. Oke, kita buka file yang 3D yang saya ekspor dari 3D Max di BridgeCAD ini, dan terbaca juga dengan baik ya. Ini adalah gambar yang desain rumah yang tadi, ini adalah 3D-nya. Lihat, sangat bagus ya, terbaca dengan baik. Walaupun masih kurang fasih navigation-nya ya. Dan kalau kita mengklik wheels-nya, rodanya itu, kita bisa mendapatkan viewport isometrik yang kita inginkan. Di sini ada beberapa rendering. Ini adalah rendering yang masih belum di render full anti alias ya. Ini masih tampilan editing ya. Ya, bagus sekali BridgeCAD ini. Sangat memuaskan. Dia adalah pemenang dari semua program CAD yang pernah saya coba di sepanjang channel saya ini, dari FreeCAD, QCAD, dan inilah yang paling tangguh
dan bisa diandalkan. Baiklah, tidak terasa ya 20 menit sudah berlalu. Ini adalah installation dan review Ubuntu Studio dual boot dengan Windows 11. Sangat rekomendasi, dan khusus untuk distro ini saya rasa layak untuk diinstal full di sebuah mesin laptop. Tidak perlu lagi dual boot ya. Jadi Windowsnya itu malah bisa dimasukin ke emulator atau di VirtualBox laptop tersebut, utuh diinstal Ubuntu Studio karena cukup lengkap ya. Zaman sekarang kebutuhan untuk membuat konten itu sangat tinggi ya, untuk anak-anak belajar dan untuk konten YouTuber ya. Silakan memakai Ubuntu Studio versi 24.04 ya, paling baru 2 bulanan lalu dirilis. See you and please subscribe.